Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Akmal dalam Jelajah Hikmah bersama dengan Jelajah Thaibah Optimis ke Baitullah. Baik para penjelajah hikmah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para penjelajah hikmah untuk menjelajahi sebuah hikmah yang kemarin beberapa waktu yang lalu ya saya alami sendiri. Dimana ketika itu saya punya pemikiran, saya pengen merapihkan pakaian-pakaian saya karena sebentar lagi kan juga masuk bulan Ramadan. Biasanya saya coba pilah-pilah mana pakaian yang sekiranya masih layak pantas pakai, tapi saya sudah tidak muat atau mungkin saya sudah merasa bahwa ada yang lebih sering saya pakai, ini jarang banget saya pakai gitu ya. Nah kemudian akhirnya coba saya pilah-pilah, dari situ saya menemukan sebuah hikmah yang ternyata ketika saya pilah-pilah, ternyata pakaian saya, celana saya, bahkan mohon maaf pakaian dalam saya sekalipun, kemudian kaos kaki saya, kemudian saya coba hitung jumlah sandal saya, jumlah sepatu saya, kemudian saya coba tata lagi tas saya kumpulkan tas saya mana aja gitu ya. Dari situ saya mendapati bahwa selama ini ternyata apa yang telah Allah berikan kepada kita itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada apa yang kita inginkan yang belum tercapai. Paham ya sampai di sini ya? Gini rincinya jelasnya. Misalnya kita menginginkan suatu barang, misalnya katakanlah tas. Kita pengen tas model tertentu gitu ya. Nah ternyata ketika kita belum tercapai apa yang kita inginkan, misalnya tas atau sepatu atau pakaian model tertentu, itu paling jumlahnya cuma 1, 2 atau mentok-mentoknya 3. Tapi sebenarnya Allah sudah kasih kepada kita itu lebih daripada itu. Ya, dan saya merasa dengan pakaian yang saya miliki, kemudian tas yang saya miliki, kemudian alas kaki yang saya miliki, itu sudah cukup untuk bekal hidup saya ya selama beberapa tahun ke depan gitu. Dan dari situ saya menyadari bahwa sebenarnya umpama saya tidak beli pakaian lagi, saya tidak beli sepatu lagi, tidak beli sendal lagi dalam 1-2 tahun ke depan atau bahkan 3 tahun ke depan, insya Allah masih cukup ya. Nah kemudian disitulah saya menemukan sebuah hikmah untuk sebuah kehidupan dunia yang waktunya hanya singkat, yang katanya kalau orang Jawa bilang itu mampir ngombe gitu ya, mampir minum. Ternyata bekal yang kita kumpulkan itu banyak banget loh. Pakaian yang kita kumpulkan itu jumlahnya banyak banget ya. Terus kemudian alas kaki yang kita kumpulkan itu ternyata jumlahnya banyak banget, yang padahal setiap hari yang paling kita pakai pakaiannya cuma 1, celana ya cuma 1, kemudian alas kaki juga cuma 1 gitu ya. Paling nanti ganti-gantinya ya sehari pakaian ganti paling cuma 2 kali, alas kaki jarang banget ganti, memang ganti paling 2 kali gitu ya. Ini sebagai suatu gambaran bahwa kehidupan dunia yang notabene hanya pendek waktunya, yang hanya mampir minum saja, bekal yang kita kumpulkan banyak banget. Ya kita sampai di situ beli kendaraan yang mewah, harganya ratusan juta bahkan miliaran. Kemudian kita bangun rumah yang harganya miliaran rupiah, yang padahal hanya akan kita tempati sementara waktu. Nah, kemudian saya berpikir, lah ya, untuk bekal dunia saja yang waktunya singkat, saya kumpulkan begitu banyak hal. Saya keluarkan banyak uang untuk di situ bekal dunia yang hanya waktunya singkat, dan itu kadang hanya untuk kesenangan saja, gitu ya. Nah, bagaimana dengan bekal akhirat yang padahal itu nanti akan kita lalui, akan kita tinggali untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, harusnya bekal yang kita bawa jauh lebih banyak. Bayangkan coba, Allah ngasih kita titipan rezeki. Kemudian dari titipan rezeki itu kita manfaatkan untuk hanya dihabiskan barang-barang yang di situ tidak kita bawa ke akhirat, hanya untuk bekal duniawi aja, untuk pakaian, untuk di situ tas, untuk sepatu, untuk gadget, ya, kemudian untuk kendaraan yang kita rela mengeluarkan banyak uang. Ya ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah hanya untuk barang duniawi saja. Sedangkan untuk bekal akhirat kadang-kadang kita tidak berani loh mengeluarkan ratusan ribu, kadang-kadang mau mengeluarkan jutaan masih pikir-pikir, apalagi puluhan juta, apalagi ratusan juta, apalagi miliaran. Padahal itulah bekal yang nantinya akan kita bawa untuk selama-lamanya sebagai bekal kita ketika di akhirat. Maka ketika kita berani beli pakaian harga ratusan ribu, harusnya kita berani membeli gitu ya, jariah, membayarkan jariah ratusan ribu untuk kelak bekal kita di akhirat. Bayangkan coba, ketika di akhirat kita masuk dalam surga, pakaian ahli surga seperti apa. Kemudian ketika kita berani membeli sebuah gadget dengan harga jutaan rupiah, harusnya
untuk bekal akhirat agar kita bisa berkomunikasi dengan Allah, agar kita kelak di surga bisa berkomunikasi, berbincang-bincang dengan para rasulnya Allah. Harusnya kita berani bayar jutaan rupiah, kita berani sedekahkan jutaan rupiah untuk bekal kita ketika di akhirat. Ketika kita berani untuk di situ mengeluarkan uang puluhan juta untuk beli tas branded, untuk beli barang-barang yang branded, ratusan juta untuk beli kendaraan, ya. Terus kemudian bahkan miliaran untuk membangun rumah, untuk beli mobil yang mewah. Lalu kenapa ketika misalnya di situ ada peluang jariah, ayo bangun masjid, ayo ini untuk santri, ayo ini untuk yatim piatu, ayo ini untuk bangun asrama santri dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita eman, kadang-kadang kita pelit. Tapi untuk membeli barang duniawi yang hanya kita pakai sementara, kita berani mengeluarkan banyak uang. Ya, kita berani mengeluarkan banyak uang. Bahkan, ini terkadang yang sering kita jumpai ya, ketika orang mau ke Baitullah, pikir-pikir, terus kemudian hitungannya itu luar biasa. Cari yang murah, hotel jauh, enggak masalah. Yang penting saya di situ bisa berangkat umroh. Tapi untuk beli barang-barang, ya, untuk beli tanah, untuk beli rumah, untuk beli kendaraan, mintanya selalu yang terbaik, biar nyaman gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pola pikir yang harus kita perbaiki, bahwa sejatinya kita di dunia ini mengumpulkan bekal untuk kelak di akhirat. Maka mulai sekarang mindset kita, ayo coba kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, bukan kita mengungkit-ungkit apa yang belum Allah berikan kepada kita. Kita syukuri apa yang telah kita terima dari Allah, bukan apa yang belum kita terima dari Allah. Dengan demikian, maka mindset kita, pola pikir kita dalam kehidupan sehari-hari adalah, saya hari ini akan mengumpulkan bekal apa untuk kehidupan saya di akhirat kelak. Saya mau bekerja, maka pekerjaan saya ini harus saya bisa manfaatkan untuk mengumpulkan bekal saya kelak di akhirat. Saya bekerja, dapat rezeki, saya gunakan untuk menafkahi keluarga, itu juga merupakan bagian dari bekal di akhirat, bagian dari sedekah. Kemudian saya bekerja ini saya harus punya goal. Saya setiap bulan harus bisa sedekah berapa, saya harus bisa infak berapa untuk bekal kita kelak ketika di akhirat. Ketika kita di awal tahun kita membuat goal, saya harus mencapai penghasilan berapa setiap bulannya, berapa setiap tahunnya. Maka kita juga harus membuat goal berapa harta yang akan kita sedekahkan untuk dalam fisabilillah. Berapa harta kita yang akan kita pakai kelak untuk bekal ketika di akhirat. Maka mudah-mudahan sedikit hikmah dari saya ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya, sehingga kita benar-benar siap untuk membawa bekal kita kelak di akhirat, yang harusnya bekal yang kita bawa untuk di akhirat ini jauh lebih banyak daripada bekal yang kita tinggalkan untuk kehidupan duniawi yang hanya sementara ini. Kak Akmal, Jelajah Hikmah, bersama Jelajah Thaibah, optimis ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.